Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Aziza, NIM 1905124434 dari Fakultas PGSD Universitas Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keragaman dan komunikasi antar sosial dan budaya. A. Pengertian keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup bersama, di mana dapat diibaratkan seperti hidup bersama di atap yang sama dan di alas yang sama. Masyarakat majemuk pada intinya yaitu masyarakat yang berbeda dan beragam, tetapi hidup dalam satu kesatuan bersama-sama. Selain itu, yang harus kita ketahui adalah masyarakat majemuk sudah pasti memiliki budaya ataupun kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. B. Keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, hukum adat perkawinan dalam berbagai sifat kekeluargaan. Yang kedua, hukum adat perkawinan kawin bermadu. Yang ketiga, hukum adat perkawinan campuran. Yang keempat, hukum adat perkawinan sistem perkawinan. Keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, hukum adat perkawinan pengaruh agama Islam dan agama Kristen dalam perkawinan adat. Yang keenam, hukum adat perkawinan, upacara-upacara perkawinan adat. Yang ketujuh, hukum adat perkawinan, larangan perkawinan. Yang pertama, perkawinan dalam berbagai sifat kekeluargaan. Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan, setiap golongan masyarakat adat ada hubungan yang erat. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan dari golongan masyarakat adat yang bersangkutan. A. Perkawinan patrilinear. Perkawinan dalam susunan kekeluargaan patrilinear dinamakan perkawinan jujur. Contohnya pada di Gayo, Batak. Macam-macam perkawinan jujur. Menurut The Jaren Saragi SH 1984 125-126. Yang pertama, perkawinan mengabdi. Yang kedua, perkawinan bertukar. Yang ketiga, perkawinan meneruskan. Yang keempat, perkawinan mengganti. Yang kelima, perkawinan ambil anak. B. Perkawinan matrilinear. Perkawinan di dalam susunan kekeluargaan matrilinear ini dikenal dengan sebutan perkawinan semondo atau semanda. Contohnya di Sumatera Barat, Minangkabau. Macam-macam perkawinan semondo menurut Profesor Haji Hilman Hadikusuma SH 1995-83 dan seterusnya. Yang pertama, semanda raja-raja. Yang kedua, semanda lepas. Yang ketiga, semanda nunggu. Yang keempat, semanda anak dagang. Yang kelima, semanda ngangit. C. Perkawinan kekeluargaan parental. Bentuk perkawinan dalam susunan kekeluargaan parental oleh Profesor Haji Hilman Hadikusuma SH dinamakan perkawinan bebas. Contohnya di masyarakat Jawa, pada beberapa daerah dianjurkan untuk melakukan perkawinan endogami. Yang kedua, kawin bermadu. Hampir di semua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, di mana seorang suami di dalam suatu masa mempunyai beberapa istri. Di kalangan masyarakat adat yang beragama Islam, perkawinan dengan beberapa istri dapat dilakukan dengan sah berdasarkan ketentuan Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan, kamu boleh kawin dengan wanita yang kamu pandang baik, 2 atau 3 atau 4, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, kawinilah seorang saja.
adat tidak mengatur bagaimana seharusnya seorang suami berlaku adil terhadap istri oleh karena kedudukan para istri berbeda-beda. Kedudukan istri. Yang pertama, bisa disebut istri ratu. Di daerah Jawa bernama Garwa Padmi. Yang kedua, istri selir. Di daerah Pulau Jawa dinamakan Doamoga. Yang pertama, istri tua di daerah Lampung yang bernama Baituhoa. Baituho. Yang kedua, istri muda di daerah Lampung. Baik, yang ketiga, perkawinan campuran. Menurut Profesor Haji Hilman Kusuma, SH 1995-96, adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Misalnya terjadi perkawinan antara pria dari masyarakat adat Lampung beradat Pepaduan dengan wanita dari masyarakat adat Pengiring, atau perkawinan antara pria dari masyarakat adat Batak dengan wanita adat Jawa, atau juga terdiri dari perkawinan antara orang Jawa dengan orang Cina warga negara Indonesia dan sebagainya. Contohnya pada perkawinan campuran Marsileba Batak. Yang keempat, sistem perkawinan. Sistem perkawinan ini terdiri dari 3. Yang pertama, sistem endogami. Yang kedua, sistem eksogami. Yang ketiga, sistem heterogami. Yang pertama, sistem endogami, yaitu suatu sistem perkawinan yang hanya memperoleh seseorang melakukan perkawinan dengan seorang suku kekeluargaannya sendiri. Contohnya pada sistem ini adalah hanya pada suku Toraja saja. Yang kedua, sistem eksogami, yaitu suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku kekeluargaannya. Contohnya sistem ini terdapat di daerah yang pertama Gayo, kedua Alas, yang ketiga Minangkabau, yang keempat Tapanuli, yang kelima Sumatera Selatan, yang keenam Buruh, dan yang ketujuh Seram. Yang ketiga, sistem heterogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti hal lainnya dengan sistem endogami ataupun eksogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu yang pertama, nasab, turunan dekat, seperti kawinan dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga kawin dengan saudara kandung, saudara bapak, ataupun saudara ibu. Yang kedua, musyaharah periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, dan anak tiri. Yang kelima, hukum adat perkawinan, pengaruh agama Islam dan agama Kristen dalam perkawinan adat. Sistem perkawinan. Bila suatu masyarakat memeluk agama Islam ataupun Kristen, maka terlihat adanya pengaruh agama yang bersangkutan terdapat ketentuan-ketentuan perkawinan adat. Perkawinan secara Islam ataupun Kristen tidak memberi kewenangan turut campur begitu jauh dan menentukan pada keluarga, kerabat, dan persekutuan seperti dalam adat. Oleh karena itu, perkawinan menurut hukum Islam dan Kristen itu bukan jalan bagi mereka yang memeluk agama-agama tersebut menghindari kekuasaan kerabat, keluarga, serta persekutuan, seperti keharusan untuk memilih istri dari halu-halu yang bersangkutan seharusnya eksogami, kerusakan endogami, dan lainnya. Dalam perkembangan zaman, proses pengaruh ini jalan terus dan akhirnya ternyata bahwa yang pertama, bagi yang beragama Islam, nikah
Islam itu terjadi suatu bagian dari acara perkawinan adat keseluruhannya. Yang kedua, bagi yang beragama Kristen, hanya unsur-unsur dalam perkembangan adat yang betul-betul secara positif dapat digabungkan dengan agama Kristen saja yang dapat diturut. A. Perkawinan di daerah Pasundan. Pernikahan adat Sunda rangkaian acaranya dimulai dari pembicaraan orang tua dari pihak kedua pembelai sampai acara yang dinamakan Muka Panto. Bagi banyak orang Sunda, tahapan-tahapan proses adat pernikahan wajib dilakukan. Berbagai proses acara pernikahan khas Sunda sebelum dan sesudah pernikahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan Nedu Omong. Yang kedua, tahapan lamaran. Yang ketiga, tahapan tunangan. Yang keempat, tahapan seserahan. Yang kelima, tahapan Yewi Seru. Yang keenam, tahapan membuat lungkun. Yang ketujuh, tahapan berebut uang. Yang kedelapan, tahapan upacara proses pernikahan. B. Perkawinan di Jawa Tengah. Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan unsur kerabat, kekeluargaan, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan unsur pribadi, bergantung pada taat susunan masyarakat yang bersangkutan. Adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma 1990. Tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah meliputi yang pertama, tahap pembicaraan, yang kedua, tahap kesaksian, yang ketiga, tahap siaga, yang keempat, tahap rangkaian upacara, yang kelima, tahap puncak acara. Yang ketujuh, hukum adat perkawinan, larangan perkawinan. A. Larangan menurut hukum adat. Yang pertama, larangan hubungan kekerabatan. Menurut hukum adat di Minangkabau, pria dan wanita yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan. Yang kedua, karena perbedaan kedudukan. Di Minangkabau, seorang wanita golongan penghulu tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan wanita pria yang bergolongan kemanekan di bawah lutut. B. Larangan hukum agama. Yang pertama, karena pertalian darah. Karena pertalian darah ini terdiri ada 5, yaitu yang pertama, kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas. Yang kedua, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Yang ketiga, saudara seibu, saudara seayah saja atau seibu saja. Yang keempat, saudara ibu atau saudara ayah. Yang kelima, anak saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Yang kedua, karena pertalian perkawinan. Ada 3 macam karena pertalian perkawinan, yaitu yang pertama, mertua, yang kedua, anak tiri, dan yang ketiga, menantu. Larangan hukum adat yang ketiga karena perlainan persepupuan. Terdiri ada 2, yaitu ibu dan ayah tempat menyusui, yang kedua saudara persepupuan. C. Komunikasi dalam masyarakat majemuk. Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi merupakan kunci dalam membangun toleransi dalam masyarakat majemuk. Salah satu hal yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan permasalahan masyarakat Indonesia yang majemuk adalah Bhinneka Tunggal Ika. Proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya dibutuhkan pengertian atau pemahaman yang lebih komprehensif. Pembelajaran budaya orang lain merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemahaman tersebut.